Pengertian ular. Ular merupakan kelompok hewan reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di seluruh penjuru dunia. Dalil tentang ular di dalam Al-Quran ada di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fa'alqa 'asahu fa'idza hiya thu'banum mubin. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Tafsir tentang ular dalam surah Al-A'raf ayat 107 menurut Ibnu Katsir. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya. Dan ia mengeluarkan tangannya, maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya, kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Ali Ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, ular yang sebenarnya. Al-A'raf ayat 107, yakni ular jantan. Ular menurut Al-Quran. Ular disebut su'ban, hayyan, dan jan dalam cerita Nabi Musa dikisahkan bahwa tongkat yang ia lemparkan berubah menjadi seekor ular yang merayap atau hayatun tas'a. Surat Thaha ayat 20. Di tempat lain disebutkan tongkat itu bergerak-gerak laksana seekor ular yang gesit atau ka'annahajan. Surat Al-Qasas ayat 31. Disebutkan pula bahwa tongkat itu berubah menjadi ular yang sebenarnya atau su'banun mubin. Quran Surat Al-A'raf ayat 107, Asy-Syu'ara ayat 32. Perbedaan ungkapan itu bisa dipahami dengan menjadikan beberapa peristiwa itu sebagai proses. Artinya, pada awal tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat, kemudian berubah menjadi seekor ular kecil yang gesit, akhirnya menjadi ular besar yang sebenarnya. Ada pula yang menafsirkan bahwa tongkat Nabi Musa telah berubah menjadi seekor ular yang lincah dan gesit, seperti ular kecil, namun sangat menakutkan seperti ular besar. Macam-macam ular. Ular kobra merupakan ular berbisa terpanjang di dunia dengan panjang tubuh bisa mencapai sekitar 5,7 meter. Meskipun panjang ular king cobra dewasa umumnya hanya sekitar 3-4,5 meter dengan berat rata-rata 12 kg. Ular wuling adalah ular yang ramping dengan panjang 1-1,5 meter saja. Corak pada tubuhnya adalah garis-garis hitam kebiruan diselingi area berwarna putih kekuningan di sepanjang tubuhnya. Sanca atau sawa atau pinjaman bahasa Inggris python adalah sebutan umum untuk semua jenis ular pembelit yang diklasifikasikan sebagai familia Pythonidae. Sanca tersebar luas di daerah beriklim panas dan tropis Afrika, Asia, dan Australia. Salah satu spesies sanca yaitu sanca kembang merupakan ular terpanjang di dunia. Bandotan puspa atau Daboia siamensis adalah spesies beludak yang endemik di beberapa wilayah Asia Tenggara, Tiongkok, dan Taiwan. Panjang total tubuhnya dapat mencapai 1,5 meter. Warna dasar tubuhnya kuning kecoklatan, kepala berbentuk segitiga dengan 3 buah bintik besar berwarna coklat tua. Ular yang kepalanya bundar dan kecil, hampir sama dengan lehernya, tubuhnya sedang, seluruh tubuhnya berwarna putih yakni ular putih atau Micropessis ikaika. Ular putih memiliki panjang sekitar 1,5-2 meter dan memiliki tubuh yang ramping dan elegan. Mereka juga memiliki kepala yang kecil dan ekor yang panjang. Habitat asli dari ular putih adalah di sekitar perkebunan kelapa, di mana ular tersebut menggunakan tumpukan tempurung kelapa untuk dijadikan sebagai habitat utamanya. Ular putih tersebar luas di Cina, Pulau Papua, dan lainnya. Apa makanan ular? Ular adalah hewan karnivora. Mereka memangsa berbagai jenis hewan lebih kecil dari tubuhnya. Ular pohon dan ular darat memangsa burung, mamalia, kodok, jenis-jenis reptil yang lain termasuk telur-telurnya. Ular-ular besar seperti ular sanca kembang dapat memangsa kambing, kijang, rusa, dan bahkan manusia. Manfaat ular. Yang pertama, bermanfaat untuk memangsa hewan pengerat sehingga melindungi panen.
Yang kedua, mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, musuh alami hama tikus sehingga dapat membantu mengurangi populasinya. Dan yang terakhir, membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Populasi ular di dunia. Sejauh ini diketahui terdapat lebih dari 2.900 populasi ular di dunia. Dari jumlah tersebut, sekitar 375 populasi merupakan ular berbisa. Ular berbisa adalah sebutan umum bagi ular-ular yang memiliki venom. Jenis ular berbisa paling mematikan adalah ular taipan dari Australia. Kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hewan ular tersebut yaitu bahwa ternyata ular itu memiliki banyak manfaat juga. Selain itu, Nabi Musa menunjukkan mukjizat kerasulannya dengan mengubah tongkat kayunya menjadi ular yang besar. Hal tersebut adalah salah satu kebesaran Allah. Mungkin itu aja yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.